dari subuh sampai maghrib, itu saja. Masya Allah ya. Tapi ya kita sudah mulai menyaksikan ya, sepertiga Ramadan ini sudah kita lewati. Kita sudah masuk di paruh kedua nih ya. Mulai babak semifinal ya Pak. Nanti babak ketiga final, mudah-mudahan kita lulus semuanya ya. Bisa bertemu dengan pas kebetulan Lailatul Qadar ya. Insyaallah tahun ini tidak membingungkan karena awal Ramadannya sama. Jadi yang bingung tuh kalau awal Ramadannya beda, menentukan tanggal ganjilnya. Jadi tiap malam harus ke masjid. Khawatir pas kita kira ganjil ternyata genap. Pas kita kira genap ganjil ya udah. Alhamdulillah insyaallah ya. Mudah-mudahan yang terbiasa 10 hari terakhir iktikaf ya, bisa mendapatkan ya, Lailatul Qadar tahun ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu bab yang tidak akan pernah berhenti untuk dibahas. Bahkan ya, hari ini menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita. Ya, sebagaimana lumrahnya, karena memang kita sudah terbiasa dengan adat, dengan kebiasaan menjelang Idul Fitri ya kita berlebaran. Lebar itu bahasa Sunda sebenarnya Pak. Lebar, sayang. Cuma udah jadi kebiasaan melakukan sesuatu yang sayang banget. Dilebar-lebar. Kan suka banyak yang lebaran tuh ke Pelabuhan Ratu. Nah itu Pak lebaran tuh asli. Idul Fitri kok ke Pelabuhan Ratu Pak? Itu lebaran asli karena lebar, sayang ngapain? Apa nggak ada hari lain ke pantai selain di momen Idul Fitri ya, dan lain sebagainya. Jadi lebaran itu sebetulnya sindiran ya untuk orang-orang yang kemudian tidak bisa memaknai Idul Fitri. Padahal kita benar-benar akan ditinggalkan nanti terasa setelah Syawal, Ramadannya tidak ada lagi yang menyamainya. Ya, bayangkan 10 hari terakhir kemarin Pak, kita mengakui bahwa untuk ibadah sangat mudah. Ya, yang nggak biasa bangun sepertiga malam, Allah mudahkan. Bahkan tanpa alarm sama sekali. Ya, datang ke masjid, sholat subuh, sholat zuhur bisa tepat waktu, asar, maghrib, isya, bahkan tarawih, masya Allah. Mau baca Quran semangat. Ya. Ini hanya ada di Ramadan. Di luar bulan Ramadan coba rasakan, luar biasa Pak susahnya. Ya, bahkan 2 Syawal saja kita sudah mulai itu kedodoran. 1 Syawal, insya Allah masih kuat Pak, karena kita ngejar sholatnya 2 Syawal. Saya suka miris kadang-kadang melihat 2 Syawal masih sudah kosong lagi. Sholat subuh udah tinggal 1 saf lagi. Ya, semua orang berlebaran dan ya, lebaran. Ya. Jadi kayak gitulah ya manusia. Memang lupa akan sesuatu yang menjadi makna dari Idul Fitri. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu kalau kata para ulama, kalau disimpulkan sumbernya ada 8. Jadi ada 8 sumber rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sempat membahas tuntas. Kita percepat saja pembahasannya. Jadi 8 sumber rezeki dari Allah itu yang pertama adalah rezeki yang sudah dijamin. Bahwa tiap-tiap manusia, bahkan makhluk hidup ya, makhluk yang Allah ciptakan semuanya sudah punya rezeki. Itu yang pertama. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata pun kata Allah yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Undur-undur, apalagi coba sebangsanya ya. Binatang-binatang yang tak kasat mata, kalau kita buka batu ada sesuatu, bahkan yang mungkin lebih kecil lagi dari ini, semuanya sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah.
Mestinya kita manusia lebih yakin bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Dan mintanya harus kepada yang punya rezeki itu, yang harus memang selalu kita yakini. Dan jangan sampai salah, minta rezeki itu bukan kepada manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah melontarkan sesuatu yang bisa mempengaruhi tauhid kita. Akidah kita bisa rusak kalau kita mengucapkan hal-hal ini. Ya. Saya sering mengingatkannya jamaah, terutama orang tua, dalam hal pendidikan jangan sekali-kali bilang tidak ada biayanya. Kalau untuk kebaikan, kalau itu adalah sesuatu yang insya Allah bisa mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah, keberkahan di masa depan, ya doakan anak-anak kita meskipun memang rasanya mustahil bagi kita. Tapi jangan pernah mengucapkan sesuatu yang mendahului ketentuan Allah. Itu gimana kata orang tuanya? Saya mah sekolah SD juga nggak lulus, tapi anak saya mau kuliah katanya. Ya udah, rezekinya ada insya Allah. Doakan saja Bapak Ibu sekalian, insya Allah rezekinya ada. Ya. Jadi jangan pernah duluan mendahului ketentuan Allah. Karena tadi sudah dinyatakan oleh Allah, setiap makhluk di muka bumi ini sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di dalam surat An-Nahl ayat 71 Allah juga menyatakan wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fi rizqi, dan Allah melebihkan sebagian kalian dan sebagian yang lain dalam hal rezeki. Ini yang juga tidak boleh kita iri. Ya. Ada yang Allah lebihkan, ada yang Allah tahan. Ya. Bukan berarti Allah zalim, tapi inilah ya bagian dari cara Allah untuk membuat hambanya bersyukur dan bersabar. Kalau semuanya Allah kasih, kapan kita akan diuji dengan kesabaran? Kalau kita tidak diberi juga, tidak mungkin. Allah itu bukan zat yang zalim, Bapak Ibu sekalian. Tapi kadang-kadang kita suka lupa diri kalau lagi dikasih lebih. Ya, kalau udah nggak ada baru ya Allah. Ya. Makanya kadang-kadang sakit, kemudian kesulitan hidup, kemiskinan itu bagian dari rezeki sebetulnya kata para ulama. Kalau membahas bab tasawuf, ya, itu justru kebalikannya. Bisa jadi dengan cara kita dipersulit, itu cara Allah ingin mendengar keluh kesah kita. Kalau kita lagi sehat walafiat, bisa Bu kita zikir menyebut Allah aja dengan khusyuk. Enggak. Tapi kalau lagi sakit gigi, nyebut Allah nikmat Allah. Terasa gitu. Lagi nggak punya uang, ya Allah gitu. Kerasa banget dari hati keluar ini. Ya. Kadang-kadang kita tidak bisa memaknai sesuatu, dianggapnya bahwa kesulitan atau ya sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita itu adalah ujian. Tidak semuanya. Kalau kita memaknai dengan positif, bisa jadi adalah keberkahan. Ya, jadi bahkan kemiskinan yang Allah berikan kepada hambanya bisa jadi adalah anugerah. Kalau dalam hadis kan begitu. Bedanya orang kaya sama orang miskin nanti pada saat hisab 5.000 tahun. 5.000 tahunnya ukuran akhirat lagi. Gimana itu? Ya orang miskin mau ditanya apa, orang hartanya nggak ada. Makanya saat itu yang harus kita syukuri. Kalau memang Allah uji dengan kesulitan harta, beruntung. Pada saat nanti dihisab, Allah sudah tahu ya. Lewat Masya Allah. Apa yang mau dipertanggungjawabkan? Tapi coba sekarang ya, lagi rame di musim ya, flexing ya, atau apa, suka mamerin harta ya. Itu kan luar biasa ya, punya Rubicon. Baru-baru tadinya kita nggak tahu Pak ya Rubicon kan naon. Oh ternyata mobil yang paling mahal, padahal masih ada lagi yang lebih mahal gitu ya. Ya. Bayangin kayak gitu-gitu tuh ternyata menjadi sesuatu yang kita syukuri. Ya Allah, insya Allah ya dengan jalan kaki, dengan sendal jepit ini akan mengantarkan kita di Shiratal Mustaqim nanti. Ya. Percuma punya mobil banyak mewah tapi nggak bisa mengantarkan di surga kan nanti ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan
mudah-mudahan bisa punya kendaraan yang mewah dunia yang bisa mengantarkan ke surga kan gitu. Jangan menampik juga kalau memang Allah berikan rezeki ternyata menjadi orang kaya, insya Allah kita berdoa mudah-mudahan menjadi orang kaya seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf, kan gitu. Orang-orang kaya yang soleh, yang setelah wafat pun hartanya masih bermanfaat. Di Arab itu Bu, ya, masih banyak harta-harta peninggalan Sayyidina Utsman sampai hari ini yang berbentuk jadi wakaf ya. Masya Allah ya, orangnya sudah tidak ada ribuan tahun, gitu. Tapi hartanya masih bermanfaat. Ya. Dan mudah-mudahan ini yang akan menjadi motivasi buat kita. Ya. Nah, di surat Al-Zariyat ayat 58 Allah juga menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah jalan banyak memberi rezeki yang punya kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi ini yang harus kita yakini, pemberi rezeki itu hanya Allah. Jadi nggak boleh ada satupun yang membuat kita tidak yakin bahwa rezeki itu bukan dari Allah, harus dari Allah. Kalau ada satu titik saja terbesit di hati kita bahwa ada manusia yang bisa memberikan ini itu segala macam, ini bahaya. Makanya ini yang perlu kita luruskan. Bekerja itu bisa jadi kufur nikmat, bisa jadi kita melawan atau bisa tauhidnya rusak, akidahnya saat kita takut pada pekerjaan. Ya. Jadi kalau pada saat kita bekerja kita takut pada atasan, takut dipecat, takut gajiannya ditahan segala macam, ini bahaya. Kalau kita kerja benar sesuai SOP, ya nggak akan ada yang begitu sebetulnya. Karena pekerjaan itu diatur, ada undang-undang tenaga kerjaan. Waktu zuhur, waktu sholat itu ada sebenarnya. Jadi kalau kita minta izin untuk sholat ya boleh. Pada saat sholat kemudian kita tinggalkan hanya gara-gara pekerjaan, hanya gara-gara tugas, ini kan ya Allah ya. Malu kita kadang-kadang ya. Katanya Allahu Akbar, tapi ternyata di kantor. Nah, ini mudah-mudahan jadi ya evaluasi bagi kita. Sudahkah Allahu Akbar ada di kantor kita, ada di pekerjaan kita, ada dalam kehidupan kita? Makanya kalau kata para ulama, kita ini bisa nyebut khusyuk Allahu Akbar cuma mungkin pada saat takbiratul ihram saja. Ya, Allahu Akbar, bubar. Pada saat tangan sudah sedekap itu langsung muncul dari pikiran masing-masing. Seandainya kita bisa melihat Pak satu persatu dia lagi sholat mikirin apa, bingung gitu, wah dia mikirin besok makan apa, baju lebarannya gimana, bayar utang segala macam, itu di pikiran itu. Kadang-kadang yang lupa juga jadi ingat ya Bu ya. Saya kalau katanya kalau lagi lupa sholat biar ingat, tapi tidak berlaku biasanya kalau sudah di tangan istri Pak ya. Hati-hati dulu ya, kena pasal pencucian uang ya, kalau nemuin uang di saku baju dan celana suami. Kalau uang kecil biasanya ngasih tahu tuh duitnya tuh kan di bawah 50.000, 20.000, tapi kalau di atas 50.000 biasanya diem bayar ya. Rezeki istri soleha. Ya, jadi bayangin saat sholat kita ini juga diganggu, memang sudah dari sana. Khusyuk itu paling banter kata para ulama pada saat takbiratul ihram. Selebihnya sholat banyak yang tak fokus. Bayangin di sholat aja begitu, bagaimana kalau tadi Pak, pada saat kita bekerja kita tanpa menyadari sudah membuat Allah tidak lagi akbar ya. Allah menjadi asgar kalah oleh pekerjaan ya. Saat kita mau sholat, ini kerjakan dulu ya Allah, sholat dulu, paling lama berapa menit ya. Seisi 5 menit ya sholat dulu. Kalau yang kerja sip-sipan atau di pabrik gantian sama temennya, 2 orang selesai gitu. Gantian sebentar 5 menit. Bahkan di situ pun gelar saja Allah Maha Tahu. Kenapa tidak? Ini kadang-kadang kita suka lupakan dan seringkali meremehkan
sholat. Bahwa sholat inilah yang insya Allah justru membuat kita insya Allah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW kemudian menguatkan bahwa kataballahu muqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah itu mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berarti kita ini semua manusia di muka bumi ini sudah ditentukan rezekinya duluan 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Tuh, kurang yakin apalagi sama Allah. Udah diciptain duluan. Hadisnya sahih lagi riwayat Muslim. Jadi Allah sudah mencatat duluan rezeki kita masing-masing karena kita semua adalah makhluk surga, Pak, dalam bentuk roh. Ya, jadi kalau ditanya kita ini mengalami berapa kali fase kehidupan? 5. Pertama adalah alam roh. Ya, kita pertama diciptakan rohnya disimpan di dalam surga. Ya, semua sama, satu angkatan, insya Allah. Gitu ya. Karena berangkat dari hadis ini sudah ditentukan 50.000 tahun rezekinya duluan. Nah, baru pas masuk ke alam yang kedua itu berbeda-beda. Masuklah kita ke alam alam rahim ibu kita, masing-masing berbeda. Ya, ada yang lahir tahun 1900, 1950 dan seterusnya, tahun 2000, 2021 dan seterusnya. Jadi alam arham itu adalah alam kedua yang manusia akan alami sebelum masuk ke alam ketiga, yaitu pada saat lahir, itu alam dunia. Berapa lama kita? Ya ukurannya dari Nabi saja, Rasulullah saja tidak lama-lama Pak, hanya 63. Jadi kalau kita umur sudah mendekati itu, ya insya Allah ya harus tinggal siap menyiapkan bekal. Kalau dilebihkan dari 63 tahun, nah ini bagian dari kita benar-benar bersyukur dan terus menyiapkan bekal supaya pas meninggal benar-benar husnul khotimah. Dari alam dunia kita masuk ke alam transit, ya, alam untuk kita mampir sebentar sejenak menunggu kehancuran semua alam semesta, namanya barzah atau alam kubur. Nah, pada saat nanti masuk alam yang kelima ditandai dengan zilzal, ya, hancurnya semua alam semesta. Ya, sebetulnya kiamat itu bukan awalnya, bukan kehancurannya, tapi proses terakhirnya. Kiamat itu kan dari kata qama yaqumu qiyamah. Pada saat dibangkitkannya, ya, depannya itu baru fase pengantar, pembukaan itu dihancurkan dulu, dilenyapkan dulu alam semesta ini, dunia ini selesai, baru masuk ke alam kiamat itu. Qama yaqumu qiyamah, dibangkitkan satu persatu dari tempat yang kemudian meninggal, digiring oleh Allah kepada mahsyar. Nah, itu yang mengerikan. Di situ saja kalau kita baca hadis-hadis tentang ini ya, tentang kiamat, nggak sanggup kita baca. Satu sama lain Rasulullah menyampaikan di depan Ibunda Aisyah, bisa melihat auratnya karena kita dibangkitkan tanpa pakaian. Ya. Tapi boro-boro mikirin aurat orang, Pak, kita mikirin ini kita dapat syafaat enggak? Sementara kita dari kecil udah sering diingetin tuh, ya, sama guru ngaji, sama orang tua kita, bahwa matahari letaknya berapa Bu jaraknya? 1 jengkal katanya dari kepala. Bayangin, Masya Allah. Ya. Pada saat kita dibangkitkan, dikirim kepada mahsyar, yang kita cari adalah syafaat, pertolongan. Dan kita berharap, berdoa, mudah-mudahan kita adalah umat Rasulullah yang akan dipanggil satu persatu. Ummati, ummati, umatku, umatku. Ya, nggak perlu nyari-nyari Rasulullah, tapi ternyata ya istimewanya Rasulullah manggil satu persatu yang akan menjadi umat, dinaungi oleh awan yang akan membuat kita teduh daripada matahari tadi. Yang kita takutkan Bapak Ibu sekalian, pada saat kita menghampiri Rasulullah, kita minta, ya Rasulullah, aku ini hamba, siapa kamu? Rasulullah,
Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Udah capek-capek nyari Rasulullah, pas ketemu kata Rasulullah, siapa kamu? Ya, ya. Makanya sunnah-sunnah Rasulullah itu menjadi satu pelengkap agar kita kelak menjadi umatnya Rasulullah. Ya, minimal sholawat, ya, sholawat banyakin supaya ya, kita menjadi umat Rasulullah. Tapi perlu saya luruskan nih berkaitan dengan akidah. Ya, saya masih bingung ya. Dulu di pesantren belum pernah nemuin dalil tentang kalau mau apa-apa sholawatin dulu. Punten sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, minta itu bukan kepada Rasulullah. Rasulullah itu bukan siapa-siapa. Hanya Rasulullah yang tidak ada dalilnya baik di Al-Quran maupun hadis. Kalau minta Rasulullah akan kabulkan. Tetap Rasulullah akan menyampaikan mintalah kepada Allah. Tapi kalau kita sempurnakan dengan sholawat boleh, gitu loh. Jadi niatnya jangan salah, niatnya minta kepada Allah, lalu kemudian lengkapi sempurnakan dengan sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Boleh, tapi kalau diniatkan pengen mobil sholawatin dulu, nah itu nggak ada ceritanya beneran. Coba tunjukin kepada saya, ada sahabat yang ngajarin begitu dulu, pengen apa-apa sholawatin dulu. Nggak ada bukan. Unik, apalagi ini berkaitan dengan dunia. Ini yang saya bingung, kenapa ya? Perkara dunia seolah-olah menyepelekan dan merendahkan, meremehkan sholawat. Kok sholawat dipakai buat dunia? Sholawat untuk kita memuji Rasulullah karena beliau adalah orang yang sangat berjasa. Allahumma sholli ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sholawat itu bahkan dalam Al-Quran Allah saja memujinya kan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah itu Allah memerintahkan kepada manusia, hai orang yang beriman, bersalawatlah. Aku saja, malaikat saja bersalawat kepada Nabi Muhammad. Masa kamu enggak akan gitu? Tapi tidak untuk keuntungan dunia. Coba kan lucu kalau ada yang perhatiin, pengen Rubicon, selawatin aja dulu kan. Gimana tuh? Pengen Rubicon tapi selawatin dulu. Ya pengen Rubicon nabung, yang mudah-mudahan ketemu. Tapi ya apa iya gitu ya. Saya kadang-kadang mikir uang kita habis untuk nyicil yang begitu. Padahal kalau fungsinya hanya untuk kendaraan, ya sekelas mobil sejuta umat, ya Avanza ataupun apa namanya, Xenia kan sama itu juga ya. Insya Allah bisa membuat kita nyaman, bisa mudik, ya terhindar dari panas dan hujan, ya tidak perlu mewah-mewah. Insya Allah masih bisa, kalau ada lebihnya kita gunakan untuk yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang nafsu itulah yang membuat kita lupa diri. Ya. Kalau dibilang apa ya? Cukup nggak Bu dengan itu? Mungkin besok keluaran yang terbaru lagi lebih hebat dari itu, dibeli lagi. Kadang sekali selalu beli otomotif sama beli elektronik. Karena yang kita beli terbaru pun hari ini, bulan depan, tahun depan, ada yang lebih baru lagi. Itulah dunia itu. Kayak ada orang yang sudah terjebak gayanya hedon, ya itu nggak ada habis-habisnya. HP keluaran sekarang iPhone berapa, Samsung S berapa, besok keluar lagi ya terus saya berdagang, nggak ada habis, nggak ada cukup. Padahal kalau fungsinya hanya untuk ya komunikasi, untuk informasi jendela dunia, ya standarnya saja Bapak Ibu sekalian. Allah tidak suka yang berlebihan kan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka yang lebay. Allah tidak suka yang berlebihan. Baik, itu yang pertama. Makanya nih ya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2144, Rasulullah menyatakan, ayuhan nas ittaqullaha wa atimu fit talab fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in aqta'a anha. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Karena apa? Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in aqta'a anha. Karena tidak akan mati seorang hamba sampai
mencukupi seluruh rezekinya, walaupun terlambat datang. Itu kata kuncinya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita pagi hari masih bisa bangun, masih bernafas, yakinlah hari itu kita masih punya rezeki. Karena apa? Masih hidup. Orang yang masih hidup rezekinya masih dijamin. Jadi kalau ada yang putus asa, ya kan? Kalau ada yang merasa tidak yakin, wah ini bahaya. Pengangguran saja rezekinya ada, bukan? Bahkan ya kan, dulu zaman saya kuliah tuh enak tuh, yang namanya nggak punya penghasilan tapi ya kan bisa nebeng ya. Kalau jadi anak mahasiswa ngekos, tinggal tahu nih temen tuh makan jam berapa, datang pasti diajakin makan ya. Siang main makan tuh, ya, ajakin makan ya kan. Kalau apalagi laki-laki ya, temennya, circle-nya, pertemanannya biasa kan tidak ada sekat, kopi bareng, rokok bareng, ya, makan bareng. Rezeki orang nganggur Allah cukupkan. Apalagi yang punya pekerjaan, jadi masya Allah. Jadi dari hadis ini kita meyakini tidak ada orang yang tidak punya rezeki kalau masih hidup. Dan kedua kesimpulannya, hikmahnya, kalau kita mendengar, melihat ada yang meninggal, maka saat kesimpulan kita, ya Allah sudah selesai rezekinya. Ini orang sudah selesai rezekinya. Yang hidup saja Allah pastikan masih ada rezekinya, walaupun datangnya terlambat, karena begitu ya. Wa in abto'a anha. Itu sudah Allah nyatakan melalui lisan Rasulullah. Jadi tidak semua rezeki lancar nih. Ada yang kadang-kadang tadi wa in abto'a anha, ya, datang terlambat, ya nggak apa-apa, yang penting masih rezeki. Toh yang kita minta kepada Allah adalah kita dicukupkan semua kebutuhannya, ya, bukan pada saat tidak butuh kan. Yang enak tuh pas butuh pas ada ya Pak ya, pas butuh ada rezeki. Pas nggak butuh mah nggak ada juga nggak apa-apa. Soalnya kalau lagi nggak butuh banyak duit pusing Pak, pusing mau belanjain apa, mau diapain. Ya, buktinya tuh orang-orang yang udah mulai jadi artis sekarang terkenal, Allah bongkar satu persatu aibnya. Mudah-mudahan kita Allah jaga aibnya ya. Jadi jasatar ustur uyubina, wahai yang maha menutupi aib-aib kami, dan tutuplah aib-aib kami. Mahal Pak ya. Hanya gara-gara urusan anak, tapi hikmahnya menjalar semua sampai ke ring 1 ya di pemerintahan itu. Ngeri ini Pak, terbongkar satu persatu kasusnya ya, bagaimana para pejabat hidupnya di luar dari kebiasaan, gajinya sudah seberapa, tapi kok punya ini, punya itu, bisa gini, bisa gitu ya Allah. Ya, sekarang yang lagi ramai 300 triliun itu mau diapain gitu ya. Sampai 2024 ramai itu saya bilang dulu Pak ya. Ya, saya nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak, tapi masing-masing punya panggung Ibu. Lagi nyari simpati, maklum tahun politik ya. Hati-hati jangan terjebak juga. Makanya kata Rasulullah di ujungnya dibalikin lagi tuh, fattaqullaha wa antum fit talab khudhu ma halal wa da'u ma haram. Ya, maka bertakwalah kepada Allah bila cara yang baik dalam mencari rezeki, ambil rezeki yang halal, tinggalkan yang haram. Aduh, nggak ada tuh Bu. Walaupun lagi viral juga tuh kata anggota dewan, kalau korupsi yang dikit-dikit nggak apa-apa lah. Yang haram yang dikit-dikit nggak apa-apa. Sama, yang dikit banyak sama. Nggak boleh haram apa? Aduh ya Allah, ngeri. Ya. Oke, itu yang baru pertama. Yang kedua, rezeki itu sumbernya karena ada usaha, ada ikhtiar. Dalam surat An-Najm Allah menyatakan, walaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakan. Jadi kalau nggak ada usaha, nggak ada ikhtiar, nggak ada rezeki. Makanya, masya Allah ya, manusia itu tinggal menjemput rezeki sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau di surat Al-Jumu'ah kan gitu, setelah sholat, ya, di ayat 9-nya Allah perintahkan untuk sholat Jumat, ayat ke-10-nya itu Allah perintahkan untuk bertebaran mencari atau menjemput rezeki. Ya Allah, ya, indah sekali. Makanya kalau kita nggak punya usaha, minimal punya lingkungan, punya sahabat yang bisa saling silaturahmi. Minimal keluar dari rumah dengan niat, ya Allah, hamba menjemput rezeki. Ada aja rezeki. Jadi jangan terus diem di rumah, ya nggak ada kerjaan. Padahal ya Allah,
dengan dia keluar dari rumah, dia membersihkan halaman rumahnya, sampingnya, segala macam, itu rezeki itu ada. Ya. Jadi malas itu yang sebetulnya menjadi problem dari rezeki yang dia takut datang. Ya. Nah, di kita percepat itu yang kedua ya. Jadi rezeki karena ada usaha. Yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Sumber rezeki itu karena kita memperbanyak bersyukur. Ya, kita pasti yakin, saya yakin hafal semuanya ayat yang menerangkan tentang hikmah dari bersyukur. Di surat Ibrahim ayat 7 kata Allah, la in syakartum la azidannakum la in kafartum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan tambah nikmatku kepadamu, tapi kalau engkau mengkufurinya ingatlah sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Makanya kata Rasulullah nih, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah, dan jika engkau ingin meminta tolong, mintalah hanya kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2516. Jadi lagi-lagi di sini itu landasannya kalau rezeki itu adalah takwa, akidah, tauhid. Tanpa itu Bapak Ibu sekalian rusak. Makanya Rasulullah 10 tahun membangun akidah, ya, fondasi tauhid para sahabat itu di Makkah itu luar biasa. 10 tahun. Enggak ditambah dulu tuh yang lain Bu. 10 tahun itu akidah tauhid sambil diuji langsung dengan nyawa. Kita ada nggak yang jadi muslim 10 tahun dilatih, diajarkan tentang kekuatan tauhid akidah sambil harus berperang? Ya, belum ada ceritanya Pak. Tapi para sahabat saat itu, bayangkan kalau kita hidup di masa Rasulullah SAW, selain 10 tahun diuji dengan akidah dan tauhid tadi, juga dengan peperangan yang nyawa itu jadi taruhan. Tapi semua orang justru ingin mendapatkan syahid. Tidak semua sahabat Bapak Ibu sekalian mendapatkan keutamaan syahid di medan jihad. Ada panglima perang yang terkenal di dalam Islam namanya Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid ini tidak wafat di medan jihad. Padahal sekujur tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bekas sayatan, bekas tombak. Habis itu badannya. Tapi pas wafat hanya di tempat tidur. Sedih nggak? Sedih, tapi kata Rasulullah tidak. Ya. Insyaallah ya, untuk Khalid bin Walid tetap menjadi orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Tapi utamanya tidak seperti sahabat yang syahid di medan. Nah kalau kita, ya jangan juga pikir harus jihad. Mungkin beda masanya, beda zamannya. Yang penting kita masih bisa beribadah dengan totalitas. Ya. Jangan mikir perang karena memang kita hidup tidak di bumi yang sedang bergejolak perang, kecuali saudara-saudara kita di Palestina. Ini benar-benar memang kalau kita baca beritanya akhir-akhir ini memang sedang terus-terusan ya diperlakukan semena-mena oleh Zionis Israel. Makanya memang menjadi pemicu nih polemik di negeri kita ini gara-gara ya Israel mau datang ke Indonesia ya main bola ditolak, akhirnya kita dicoret jadi tuan rumah FIFA ya, padahal ya sudahlah, kalau memang bukan karena ya rezekinya ya sudah mau bagaimanapun ya. Karena ternyata kalau kata FIFA yang saya baca justru FIFA tidak ingin terulang tragedi kejutan Juruhan. Itu yang nggak di-blow up oleh pemerintah. Dianggapnya nggak jadi karena banyak yang menentang timnas Israel datang. Ini nggak imbang nih beritanya. Ya Allah ya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara bersyukur, maka insya Allah orang-orang yang bersyukur akan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 45 Allah menyatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu berat, sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang
khusyuk. Tuh, ini menarik sekali ayatnya. Jadi kalau kita pengen dapat pertolongan, kata Allah, dua caranya, satu sabar, dua sholat. Ternyata orang-orang yang dikasih cobaan itu paling susah untuk sholat. Coba cek. Ya. Makanya buat pelajaran buat kita, orang-orang yang lagi kasih ujian, kuatin ya dirinya untuk bisa melaksanakan sholat, minimal sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah mutlak bisa kapan saja, boleh dilakukan sambil menyatakan ya itu hal-hal yang kita ingin keluh kesahkan kepada Allah. Kita belum pernah mampu ya melakukan hal itu, coba jangan sekali-kali mengeluh itu kepada manusia, nggak selesai kecuali kepada orang yang layak untuk kita jadikan tempat berkeluh kesah. Misalnya istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada orang tua, pada saudara kandung yang masih bisa menjaga rahasia itu. Tapi kalau bukan kepada yang tadi itu saya sebutkan berarti jadi aib nanti, malah jadi gibah, ceritain lagi ke orang lain, malah jadi panjang cerita. Kenapa tidak kita berkeluh kesahnya kepada Allah langsung? Gelar sajadah, nangis di situ. Ya, didengar nggak? Allah Maha mendengar, Bapak Ibu sekalian. Pakai bahasa kita samakan, ya Allah saya sedang kesulitan begini, mohon tolong berikan ya kan, jalan terbaik, berikan kekuatan, berikan kesabaran, berikan jalan yang terbaik. Solusinya, Masya Allah, itu indah. Dan itu hanya bisa kita rasakan yang paling nikmat di sepertiga malam. Suasana hening, ya kan, diredupkan lampunya, indah. Gak ada yang tahu, hanya kita dan Allah. Masya Allah. Itu yang benar. Bukan posting di sosial media berkeluh kesah. Zaman sekarang begitu. Semua orang tahu. Kadang saya suka bingung Bu ya, anaknya sakit, difoto, cepat sembuh ya nak. Sembuh nggak Bu? Bingung saya kadang sama ibu sekarang. Ngapain Bu? Terus di like itu disukai, itu kan disyukurin apa? Syukur sakit katanya gitu. Kalau orang ada yang julid gimana Bu? Yang kedua Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, saya perlu ingatkan, hati-hati penyakit ain. Penyakit ain itu ya kan, namanya juga ain dari mata. Dan sudah diwati-wati oleh Rasulullah, ada satu penyakit yang tidak bisa diprediksi, yang tidak bisa diketahui sumbernya apa, tiba-tiba sakitnya parah, keras, bahkan sampai meninggal. Medis saja tidak bisa mengetahui. Yang harus dikhawatirkan adalah dari ain itu. Bagaimana caranya? Itu tadi, ada orang yang tidak suka dengan kita dan melihat gambar kita, lalu dia keluarkan kalimat tidak sukanya. Hati-hati. Bahkan pamer buka puasa aja dengan yang mewah, hati-hati itu. Itu bisa ini. Buka sama gitu doang aja sombong. Bukan. Serba salah dalam sosial media sekarang buka. Kita lihatnya bersyukur, tapi orang belum tentu memaknainya bersyukur. Makanya hati-hati dengan tangan. Nggak usah. Saya mau malah berpikir pengen balik lagi ke zaman belum ada HP, buka bener. Kayaknya nikmat gitu. Jadi suami Bu nggak ada HP, kayaknya ngebayarin enak gitu Pak. Pulang nggak dicariin, pulang insya Allah nggak ditanyain gitu. Ada HP Bu, jam berapa ditanya? Pulang jam berapa? Ya masih kerja. Di mana kerja? Masa harus fotoin di video ini lagi ngapain gitu? Terlibat Bu Pak. Masih mending istrinya juga izin kalau keluar nih Bu ya. Istri itu kan punya kewajiban kalau kemana-mana minta izin pada suami. Nah itu harusnya tuh alat komunikasi sudah canggih, mesti dipakai oleh istri. Mas, ayah, abi, aku izin keluar. Izin itu nunggu dulu jawaban. Ya boleh, hati-hati. Itu berarti izin, bukan kasih tahu. Sudah tunggu, begitu dikerjakan. Ini kan tidak, malah tahunya belum. Dia pergi kemana ini gitu. Banyak tuh suami yang suka mengeluhkan begitu, ya karena sosial media. Nah ini gara-gara sosial media, ini gara-gara teknologi banyak yang rusak.
Saya kebayangkan kalau nggak ada HP dulu ibu-ibu nungguin suaminya yang sudah masak, sudah cantik, sudah nungguin suaminya pulang kerja, indah tuh. Ya suaminya datang, assalamualaikum, cium tangannya, nggak lagi ngeributin HP-nya, diperiksain, wah banyak rumah tangga hancur gara-gara HP. Ya Allah ya Allah ya. Jadi balik lagi hati-hati penyakit ain untuk ibu-ibu terutama yang masih bayi ya. Saya kadang-kadang suka sedih gitu. Yang umurnya nggak lama ini mungkin orang tuanya lupa bahwa jangan memposting sesuatu, khawatir ya, ada yang tidak suka. Yang tidak suka itu bukan cuma manusia, Bu. Kita hidup berdampingan dengan jin ya. Yang juga dia nggak suka gitu. Saat manusia itu bersyukur beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati ya dengan ain. Salah satu upaya untuk kita menghilangkan dampak ain adalah sering membaca Masya Allahu Tabarakallah. Gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu mau posting buka puasa, Masya Allah Tabarakallah. Tapi beneran niatnya bukan karena pamer. Alhamdulillah rezekinya ya Allah, terima kasih. Dan sebetulnya sih buat apa juga ya? Tenanawan kan jenawan gitu. Tenanawan sih tapi jenawan gitu. Itulah kadang-kadang kita suka iseng ya. Oke, udah jam 6 aja ya Allah. Nah yang keempat, saya percepat rezeki yang tidak terduga-duga. Ya, ini kalau kita bertakwa, kita sudah tahu surat At-Tolak ayat 2-3 itu Allah menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar, memberinya rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Bahkan di ujungnya ayat ketiganya Allah menyatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau sudah ditambah dengan bertawakal, Allah cukupi semua kebutuhan. Ya Allah ya, tidak ada yang rasanya takut buat orang-orang yang beriman bertakwa dengan rezeki. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini yang paling penting buat kita kembali menguatkan akidah kita, tauhid kita bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Dan salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah adalah ibadah, sholat, saum, zakat, ya kan? Rukun Islamnya dijalankan, rukun imannya dijalankan, ihsannya ditambahkan. Masya Allah, ini menjadi kekuatan umat Islam. Yang kelima, rezeki karena istighfar. Nah, apalagi sudah masuk paruh kedua Ramadan, ya kan, perbanyak ya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Jangan ini egois banget jadi orang. Kita minta seluruh umat yang beriman Allah ampuni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita tak hidup sendirian Bapak Ibu sekalian. Kita minta semua orang Islam, semua umat Rasulullah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada di surat Nuh ayat 10 dan 11 Allah menyatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Apa kata Allah? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan melebat dan memperbanyak harta. Ya. Kalau orang-orang yang beriman dikasih hujan, hujannya barokah. Karena orang yang beriman pertama dikasih hujan pasti doanya Allahumma shayyiban nafi'an, bukan hujan. Itu bedanya. Dikasih hujan, nah itu bagian dari karakter tuh Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang begitu tuh mengkufuri nikmat Allah. Simple, dikasih hujan, coba apa yang keluar pertama kali dari lisannya? Kalau dia bersyukur alhamdulillah hujan, terus berdoa Allahumma shayyiban nafi'an, insyaallah di daerah dia hujannya hujan yang bermanfaat. Minimal bukan badai, bukan bencana. Tapi kalau yang terlontar adalah kalimat tadi, apalagi anak-anak kecil didoain, awas lu jangan hujan-hujan nanti sakit. Nah itu doa ibu-ibu tuh. Bu doanya dirubah-rubah ya. Karena hujan itu bukan penyakit sebetulnya. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat gara-gara kondisi alam. Padahal di surat Nuh sudah jelas Allah mengirimkan hujan itu bagian dari rezeki. Apa urusannya dan maksudnya gimana?
ketika hujan turun, Allah memakmurkan, menyuburkan semua ya bumi ini. Sayuran jadi tumbuh, ya kan? Ikan-ikan jadi punya air yang cukup, ya kan? Sawah, kebun, semua hidup, Pak. Ternak. Coba nggak ada, gersang bahaya. Ekosistem terganggu, semua makhluk akan binasa hanya gara-gara hujan. Ya. Apalagi Bogor musim kita ya, alhamdulillah ini hujan. Mau musim hujan mau enggak hujan terus. Makanya bersyukur kita orang Bogor dikasih hujan terus. Ada daerah lain yang sampai kering, kerontang, ya Allah, sedih. Ya harus bersyukur. Tapi lagi-lagi saya ingatkan warga Bogor, jangan keluar kata-kata tadi hujan, sakit. Jangan hujan-hujanan. Dulu saya di pesantren, Bu, masih ingat Pak Kiai itu. Kalau hujan nunggu kira-kira habis turun hujan kan jangan langsung ya, karena biasanya masih bercampur dengan zat-zat kimia yang berbahaya segala macam. Kira-kira 10-15 menit kalau hujan deras baru anak-anak disuruh hujan-hujanan. Yang sakit sembuh, masya Allah ya. Karena tadi doanya Allah masajibah nafil. Bahkan yang yang belum punya keturunan gitu, ada yang kemudian diyakini dengan cara hujan-hujanan berdua, tapi enggak kayak anak kecil hujan-hujanan gitu ya Bu ya. Misalnya strateginya sambil motor-motoran, kira-kira sambil begitulah. Tapi niatnya memang ingin dapat keturunan dengan cara mensyukuri nikmat hujan. Ada yang sampai ternyata metodenya begitu. Salah nggak? Enggak, karena dalam rangka tadi dengan hujan Allah menyatakan ini ya, berbanyak harta memberikan anak ya, ke-12-13-nya ya, karena ada dalilnya ya. Lanjut kita percepat di ke-6 itu rezeki karena menikah, masya Allah ya. Ini makanya orang-orang yang menghujam disemangati untuk menikah. Di surat An-Nur ayat 32 Allah menyatakan wa anqihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'an yughnihimullahu min fadlih. Masya Allah. Nikahkanlah orang-orang yang masih memuja, kata Allah, di antara kamu juga orang-orang yang lain dari hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Iyakunu fuqara, jika mereka miskin, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah yang akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Masa nggak yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kalau sudah ada datang jodohnya, buka, jangan mempersulit. Kalau ada anak ya mau menikah, yang penting mereka komitmennya nikah karena apa? Karena ibadah atau karena apa? Lalu kemudian seperti apa? Sekarang lagi tren malah nikah itu sederhana. Anak-anak muda itu nikahnya cuma di KUA kok. Masya Allah. Karena mereka berpikir ya setelah menikah justru paling berat tantangannya. Mau ngapain dan seperti apa, ini yang penting. Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rezeki itu sumbernya yang keenam adalah karena menikah. Yang ketujuh, setelah menikah punya anak, maka sumber rezeki adalah anak. Jadi masih tidak berubah Bapak Ibu sekalian perkataan orang tua dulu, banyak anak banyak rezeki, betul. Yang penting bagaimana kita bisa mendidiknya dan mensyukuri nikmat Allah ya. Ada orang yang pengen punya anak nggak dikasih-kasih, bahkan lagi ramai temanya child free, nggak mau punya anak. Nah ini bahaya ya. Ya Allah ya. Banyak yang justru berbalikan ya di dunia akhir zaman seperti ini tuh. Ada yang berzina kemudian punya anak, ada yang menikah nungguin anak nggak dapat. Makanya ya Allah ya Rabb ya, kalau kita bersyukur kepada Allah dapat anak itu rezeki itu Pak. Walaupun tunjinya banyak, setahun hiji. Melahirkan tuh berat ya Bu ya, tapi doyan melahirin lagi terus. Berarti memang rezekinya Bu, jangan ditolak. Karena kata Allah apa? Ini yang berat nih. Surat Al-Isra ayat 31 Allah menyatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Tuh hati-hati Bapak Ibu, terutama Ibu-ibu. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga rezeki bagi itu. Ya.
Dalam hal ini saya lebih sependapat ya tidak kabeh Pak. Kenapa? Allah yang udah bilang jangan membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Apa sebenarnya membatasi anak itu karena apa biasanya? Ada yang alasan takut nggak terdidik, nggak keurus. Masa sih? Dulu nenek kita ya orang tua kita anaknya belasan hidup semua ya. Kok bisa? Pada zaman dulu medis dunia dokteran minim. Gizi karena tanya juga zaman Orde Lama kayak gimana. Tapi pada itu yang saya bingung kenapa zaman sekarang modern orang yang mikirnya ke belakang ya, takut ini itu segala macam. Dan jarang lagi sekarang orang anaknya belasan lagi, itu yang saya kok bisa kita. Saya memperhatikan orang tua dulu anaknya belasan. Ngumpul tuh wah Masya Allah. Sekarang tuh paling banyak 5, ya, itu juga hebat banget. Kadang 2, 3, 1 ya begitu. Ini hati-hati ayat Allah surat Al-Isra 31. Kalau kita sadar sampai di ayat ini, hati-hati. Kita pernah baca dan nanti kita akan dimintai bertabung jawabannya. Kalau ada yang kemudian takut dikasih amanah anak ya, atau ibu-ibu karena saya mah nggak mau lagi atau rumah melahirkan kodratnya perempuan gimana tuh ya gitu. Nggak pernah ngerasain sih laki-laki ya kalau bisa mah boleh bu tapi kan aneh gimana ceritanya kalau laki-laki yang melahirkan kan sudah ada pembagian peran. Yang penting memang komitmen bapak ibunya ya memang berniat punya anak bukan mau enaknya aja ya nggak mau anaknya gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi rezeki karena anak itu ya Allah sudah tegaskan hati-hati jangan membunuh anak karena takut miskin. Yang akan menjamin rezekinya siapa? Allah. Dan terakhir di bulan Ramadan ini rezeki sumbernya bisa kita peroleh dengan memperbanyak sedekah ya. Di surat Al-Baqarah 245 Allah menyatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Ya, di bulan ini Allah memberi tantangan. Siapa yang mau ngasih pinjam deh sama Allah? Biasa kita cuma pinjam sesama manusia. Ini Allah nawarin mau pinjamin ke Allah enggak? Pinjaman yang baik. Apa itu? Infak, sedekah, zakat, wakaf. Nah, kalau ada yang mau maka kata Allah apa? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. Maka Masya Allah ya Pak, kalau kita punya 1000 perak, 500 perak dikeluarkan di bulan Ramadan rutin, ini bagian dari Insya Allah cara kita untuk memancing sedekah, memancing rezeki dengan jalan sedekah. Maka perbanyak amalan sedekah di bulan Ramadan adalah bagian dari keutamaan Insya Allah. Mudah-mudahan kita tidak lupa dan setiap kali punya rezeki di bulan Ramadan sedekahkan. Enggak punya rezeki minimal senyum. Ya. Minimal berbuat baik kepada orang lain, ya. Minimal bisa melakukan hal-hal yang bisa bernilai pahala. Ya. Ada orang yang butuh bantuan kita bantu, ya di masjid butuh bantuan kita bantu. Apalah kalau kita nggak punya uang, kita punya tenaga, kita punya senyum, kita punya kebaikan yang insya Allah akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah hati-hati terakhir dengan istidraj. Tadi yang saya sudah sampaikan tentang fenomena orang-orang flexing, suka mamer-mamerin harta, kemudian Allah bongkar aibnya. Ibu, ini saya sih yakin bagian dari istidraj. Di surat Al-An'am ayat 44 Allah menyatakan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Alhamdulillah min dan itu. Ya, kalau di hadis itu hadis riwayat Ahmad, idza ra'aita Allah ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fa innama dzalika minhu
istidraj. Kata Rasulullah, bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Jebakan, ya, jebakan berupa kenikmatan yang Allah kasih, padahal itu bagian dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih dulu, nanti dihancurin sehancur-hancur. Apa yang menjadi kata kunci itu istidraj? Dia sugih, gitu ya, dia kaya tapi melawan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kaya tapi dia tidak ibadah kepada Allah. Intinya itu. Kalau orang yang bermaksiat bahkan tidak pernah beribadah kepada Allah kemudian kaya, pertanyaannya gimana caranya? Ini istidraj. Selesai, nggak usah dibeda-bedain. Kalau orang-orang non-muslim bisa punya ini itu segala macam, ya udah, dalam hati kita orang beriman bilang istighfar, dan kita tidak diri kepada itu. Sebab tadi kata Allah, kata Rasulnya, mereka hanya diberikan di dunia. Nanti Allah akan hancurkan ya semua hartanya itu, dan di akhirat tidak akan dapat sedikit pun. Kalau ada orang muslim yang begitu hati-hati, ya, dulu Qarun itu muslim, sahabatnya Nabi Musa, ya. Tapi gimana Qarun? Pas dikabulkan doanya dari miskin sampai jadi orang kaya, takabur, bahkan naudzubillah min dzalik, dia benar-benar mengakui seperti Allah hancurkan dengan istidrajnya itu. Dilenyapkan Qarunnya beserta dengan hartanya itu ya. Makanya kalau kita menemukan harta dari perut bumi disebutnya harta itu. Sejarahnya ini kayaknya dulu begitu. Padahal Qarun tinggalnya di mana? Ketemunya masa di Bantarjati. Qarunnya di mana? Gitu. Pas nemuin harta di Bantarjati disebutnya harta Qarun. Memang Qarun dari orang Bantarjati. Jadi makanya ini pelajaran berharga. Muslim saja bisa Allah hancurkan dengan istidraj, apalagi non muslim. Dan kita yakin sebagai orang Islam ya ini kan tidak dalam rangka saya menyebarkan apa ya perbuatan tidak menyenangkan ya, atau membuat apa namanya ya, semacam apa ya fitnah ya kepada non muslim. Tidak, ini saya hanya menyampaikan tentang apa yang Allah dan Rasulnya terangkan di dalam Al-Quran dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang diberikan jebakan istidraj. Dan kita harus evaluasi diri. Apa yang membuat itu menjadi istidraj adalah ketika kita punya harta, kemudian kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya suka sedih kadang-kadang melihat orang-orang kaya yang nggak mampu pergi haji. Hati-hati. Kalau padahal dengan kekayaannya dia bisa pergi haji saat itu juga dengan uangnya tanpa harus menunggu puluhan tahun. Ya, tapi kalau tidak mampu dia berangkat ke tanah suci, ini pertanyaan besar. Hati-hati Pak, Bu, hartanya jangan-jangan istidraj. Ya, mudah-mudahan sekali lagi dengan kita memaknai rezeki ini, kita yakin pertama hanya kepada Allah, yang kedua kita berdoa mudah-mudahan rezekinya Allah berkahi. Ya, Allah berikan, Allah berkahi. InsyaAllah kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya doakan ya, kita berdoa bersama mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu dilimpahkan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya berdoa. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ghafir ni'amahu wa yukafi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lahum